Shalom saudara, pagi hari ini topik firman Tuhan berbicara tentang jubah Yusuf. Ya saudara, banyak orang hanya kagum di sebuah keberhasilan ya. Tapi sedikit orang mengerti bahwa di dalam keberhasilan, di dalam setiap kesuksesan, di dalam setiap kemenangan, bahkan di dalam setiap kejayaan, ada harga yang harus dibayar, ada proses yang harus dilewati. Saudara, Yusuf tidak tiba-tiba menjadi orang yang punya otoritas ya, punya kuasa ya, sebagai orang yang nomor 2 di bangsa Mesir pada waktu itu. Tapi Yusuf adalah orang yang melewati banyak proses ya. Saudara, kita akan buka di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Ya, saya himbau semua kita usahakan ya, tidak memakai gadget, tidak memakai handphone, tapi benar-benar menyiapkan Alkitab saudara. Karena kalau ada sesuatu yang menjadi rema, saudara bisa menandai, saudara bisa memberi satu tanda bahwa inilah perjanjian saya dengan Tuhan. Kalau ada satu rema dari Tuhan, saudara juga bisa membuat satu perjanjian ya, ketika saudara menangkap rema dari firman Tuhan, dan itulah perjanjianmu dengan Tuhan. Saudara, Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 dan sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, cobalah dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 8, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat 9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ayat 10, setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa itu mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? 11, maka irilah hati saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara yang terkasih, percayalah setiap kita ini adalah orang-orang yang punya mimpi ya dengan Tuhan. Bahkan kita harus punya mimpi dengan Tuhan, saudara ya. Nah saudara, ketika Yusuf ini menceritakan mimpinya, tentu saja mimpi yang Yusuf ceritakan ini membuat setiap saudaranya menjadi lebih benci, karena sebelumnya Yusuf ini adalah saudara yang paling dibenci di antara saudara-saudaranya. Karena apa? Karena Yusuf adalah orang yang sangat dicintai oleh ayahnya. Dan Yusuf itu diberikan jubah yang maha indah, kalau saudara baca di ayat sebelumnya ya. Nah saudara, sehingga timbullah iri hati ya di antara saudara-saudara Yusuf. Saudara, pertama adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang punya kemenangan besar, punya visi misi yang benar-benar bisa dipercaya Tuhan, adalah saudara adalah orang yang punya keberanian untuk punya mimpi yang besar, punya harapan yang besar di dalam Tuhan. Bahkan saudara, Yusuf ini berani menceritakan, bahkan berani mendeklarasikan mimpi-mimpinya, mimpi-mimpi yang tidak masuk akal. Nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita ini punya visi misi yang daripada Tuhan, ya, punya mimpi-mimpi yang daripada Tuhan, tentu saja saudara harus tahu bahwa mimpi yang daripada Tuhan itu tidak mungkin mimpi-mimpi yang kecil. Karena Tuhan itu selalu menginginkan kita punya mimpi yang besar,
Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Banyak orang yang punya pernyataan Tuhan, ya, tapi mereka menjadi kecil hati, menjadi ciut hati untuk memperkatakan itu karena mereka berpikir begini, ya kalau jadi, kalau enggak nanti kan malu. Saudara, salah satu sifat daripada Yusuf adalah orang yang sederhana, orang yang apa adanya, orang yang tulus, dan orang yang benar-benar mencintai orang tuanya. Ya, saudara, perjalanan Yusuf yang tidak mudah, bahkan mengalami liku-liku yang sangat mengerikan dalam hidupnya. Tetapi saudara, Yusuf adalah orang yang kaya akan kemurahan hati, saudara. Dan ketika Yusuf ini menceritakan mimpi-mimpinya, mendeklarasikan mimpi-mimpinya, saudara, maka detik saat itu menjadi satu permusuhan yang besar antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, demikian juga kita. Pada saat kita ini menjadi orang yang memberanikan diri, menceritakan mimpi-mimpi atau pernyataan-pernyataan Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita, bahkan kepada dunia sekalipun, kita artinya siap untuk memasuki masa peperangan yang besar. Saudara, peperangan seperti apa yang kita alami ketika kita mengandung visi daripada Tuhan, mengandung misi daripada Tuhan. Peperangan rohani, saudara. Peperangan rohani yang sebetulnya adalah untuk membentuk, memproses dan mendidik kita, ya, dari Tuhan. Ya, saudara, ketika Yusuf ini menceritakan mimpinya, detik saat itu dia mulai dimusuhi sama saudara-saudaranya. Dan yang kedua, saudara, setelah dia menceritakan mimpinya, akibat dia menceritakan mimpinya, detik itu juga iblis siap membuat permusuhan yang besar dengan Yusuf. Tetapi iblis itu selalu pakai sarana, saudara. Ya, jadi ingat, iblis selalu memakai sarana untuk menghancurkan setiap anak-anak Tuhan yang punya mimpi besar. Ya, saudara, kepada siapa iblis memakai untuk menghancurkan mimpi Yusuf? Tentunya saudara, kepada saudara-saudaranya. Kenapa iblis memakai saudara-saudaranya? Karena saudara-saudaranya punya kebencian yang sangat besar kepada Yusuf. Jadi artinya saudara jangan heran, ya. Ketika saudara itu dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, bagaimana mewujudkan mimpi itu menjadi nyata, saudara akan diperhadapkan dengan orang-orang yang membenci saudara, menghujat saudara, bahkan memfitnah saudara, bahkan ya orang-orang yang siap menghancurkan hidupmu. Dan tentunya orang-orang ini adalah biasanya orang-orang yang tidak jauh dari kita, ya. Bisa keluarga, bisa di lingkungan organisasi, bisa di lingkungan gereja, saudara, ya. Karena tanda orang yang diurapi Tuhan itu adalah orang yang mengandung sebuah visi besar, sebuah misi besar, saudara. Dan orang mengandung itu selalu saudara, mengalami yang namanya kesakitan, ya. Orang yang mengandung itu selalu berjaga-jaga, ya. Ada orang mengandung tuh merasa pasti tidak punya kenyamanan karena dia selalu waspada. Demikian juga kalau kita mengandung visi Tuhan, mimpi-mimpi yang daripada Tuhan, hidup kita ini akan mengalami yang namanya tidak aman dalam tanda kutip, ya. Tuhan izinkan. Saudara, kembali lagi, kenapa iblis memakai saudara-saudara Yusuf untuk, ya, memproses Yusuf, saudara? Karena seluruh saudara-saudara Yusuf ini punya celah, punya hati yang benci. Jadi saudara, hidup ini, saudara ingat ya, dalam hidup ini punya dua peranan. Kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan dan diberikan visi yang besar, ya. Atau kita menjadi orang yang dipakai iblis, saudara, ya. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang menempa, menjadi orang yang berusaha untuk menghancurkan setiap visi misi Tuhan, saudara, ya. Dengan catatan pasti orang-orang yang dipakai Tuhan seperti itu adalah orang-orang yang hatinya sedang sakit, saudara, ya. Jiwanya sakit, ya. Tentu Tuhan pakai orang-orang yang hatinya pasti sakit, saudara, ya. Orang-orang yang hatinya tidak kondisi baik. Itulah sarana yang terbaik untuk memproses setiap kita. Jadi saudara, di dalam Kejadian 37 ayat 19 sampai 20 di situ menceritakan bahwa ketika Yusuf itu datang menghampiri saudara-saudaranya karena
bapaknya itu memerintahkan, coba lihat saudara-saudaramu apakah mereka baik-baik ya. Ketika Yusuf ini taat dengan perintah orang tuanya dan dia berusaha mencari saudara-saudaranya, di pasal 37 ayat yang 19 sampai 20 dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu dikatakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Jadi saudara, jangan heran ya kalau kita ini punya mimpi yang besar dengan Tuhan, iblis berusaha untuk menghancurkan, membunuh semua mimpi-mimpi yang dari Tuhan dalam hidup kita. Saudara, orang yang punya visi atau destiny yang besar itu perjalanannya akan semakin panjang dalam proses. Ya, pasti saudara, nggak mungkin enggak. Ya, kecuali kalau Tuhan itu tidak punya satu rancangan yang besar dalam hidup kita, ya nggak ngapain gitu loh kita diproses begitu panjang. Tapi kalau Tuhan tuh punya satu rencana yang besar dalam hidup kita, punya visi yang besar dalam hidup kita, pasti 100% kita akan melewati masa-masa susah, masa-masa sulit, masa proses didikan Tuhan yang cukup panjang dan lama. Kenapa saudara? Karena untuk memastikan Tuhan harus mengubah hati kita menjadi baru. Tuhan harus mendidik kita begitu rupa sampai benar-benar kita ini punya kebiasaan, punya sifat tabiat yang diubahkan Tuhan, yang harus berubah saudara, menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan 9 buah roh. Karena saudara, sesuatu yang dipercayakan Tuhan itu sesuatu yang mulia, yang gak mungkin Tuhan itu mempercayakan kita sesuatu yang mulia, yang agung, yang kudus dengan kondisi kita yang masih belepotan dengan dosa, kondisi kita yang masih berantakan dengan sifat karakter yang ujungnya nanti membahayakan dan membinasakan kita. Karena apa? Nanti iblis mengambil kepentingannya untuk apa? Memanipulasi ya hidup kita. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, jubah Yusuf menceritakan ya bagaimana perjalanan yang begitu panjang dan bagaimana Yusuf dalam setiap ujian demi ujian dia itu lulus saudara. Dia itu berkenan kepada Tuhan. Nah saudara terkasih, banyak orang cuman saya mau seperti Yusuf, diberkati berlimpah-limpah ya saudara ya. Tapi mereka lupa proses Yusuf itu harus dilewati. Kadang-kadang orang cuman mengklaim yes, coba Yusuf, panggilan Yusuf, mereka nggak sadar ya perjalanan Yusuf itu begitu panjang dan banyak hal yang harus diletakkan di kaki tuannya saudara. Dan Yusuf harus menjadi pribadi yang terus menjaga hatinya dengan kasih. Itu tidak mudah saudara terkasih. Tapi kita tahu kenapa Yusuf menjadi orang yang begitu bisa berhasil. Karena Yusuf adalah orang yang pertama satu, orang yang menghormati orang tuanya. Orang yang mencintai orang tuanya. Saudara terkasih, kita mau hebat apapun, kita mau luar biasa apapun, kalau kita tidak punya hati yang menghormati orang tua, tidak punya penundukan dengan orang tua, kita tidak punya kasih, jangan harap saudara, engkau bisa mencapai destinimu. Tapi ada yang mengatakan, Bu, buktinya saya berhasil, saya bisa. Hai, bukankah firman Tuhan berkata, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dan iblis pun bisa memberi berkat seberapa kita mau saudara. Tapi satu hal yang kita harus tahu, iblis tidak bisa mengubah hati kita menjadi hatinya Tuhan. Iblis tidak bisa mengubah hati kita menjadi pribadi yang punya 9 buah roh. Iblis tidak bisa mengubah hidup kita menjadi pribadi yang manis yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu hanya Tuhan yang bisa mengubahkan. Saudara yang terkasih, ketika saudara-saudara Yusuf ini dipakai iblis untuk berusaha menghancurkan destiny Yusuf, berusaha menghancurkan mimpi Yusuf, saudara. Tapi Yusuf tidak patah semangat. Saudara, yang kedua adalah Yusuf berusaha untuk dihancurkan destiny-nya. Dan yang ketiga adalah Yusuf dilemparkan ke sumur ya. Kejadian 37 ayat 24.
Dikatakan dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Artinya saudara, ketika Yusuf ini berusaha untuk diculik saudara ya, untuk dihancurkan saudara ya. Dan Yusuf dimasukkan ke dalam sumur ya. Saudara, yang namanya sumur itu lubang yang sangat dalam ya. Ketika kedalaman itu sangat dalam, semakin dalam berarti kondisinya semakin gelap. Artinya perjalanan waktu yang begitu lama, seakan-akan ketika seseorang mengalami yang namanya proses Tuhan, dia akan mengalami yang namanya fase seperti tidak ada pengharapan. Saudara terkasih, dalam hidup ini kalau kita mengandung visi Tuhan, kita akan mengalami yang namanya fase kita di padang gurun, ya, di lembah kekelaman, di dalam bayang-bayang maut saudara. Kita akan lewati itu. Seperti Yusuf. Ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, ya itu tanda artinya sebuah ruang kegelapan yang sepertinya tidak ada harapan dan sepertinya visinya sudah terkubur saudara. Pada saat Yusuf mengalami hal seperti itu, sepertinya dia sudah tidak punya harapan dan sepertinya mimpinya kandas. Itu juga yang dikatakan saudara-saudaranya, mari ya kita mau hancurkan Yusuf, kita masukkan dia ke sumur. Dan apa? Setelah itu kita akan lihat seperti apa mimpinya. Artinya gini, saudara, dunia ini, roh jahat, kuasa gelap, berusaha merancang-rancangkan segala yang jahat. Karena roh jahat berpikir ketika anak-anak Tuhan dijebak dengan hal-hal yang jahat dan mereka jatuh, ya iblis menyangka bahwa mimpinya pasti akan hilang, mimpinya pasti akan mati. Saudara terkasih, apapun yang dirancangkan roh jahat, Tuhan sanggup mereka-rekakan menjadi yang baik. Sebab itu saudara terkasih, kalau engkau sedang mengalami sebuah didikan Tuhan, mengalami gesekan di antara saudaramu, di antara sesamamu, di lingkungan pekerjaanmu, di lingkungan organisasimu, bahkan di lingkungan gerejamu. Saudara, jangan engkau terobsesi dengan apa yang iblis sedang jebak dan hancurkan atau setiap rancangan-rancangan iblis. Tapi hendaklah hatimu kembali fokus dengan Tuhan. Saudara, jangan saudara mudah untuk iblis alihkan fokus. Supaya apa? Kita enggak fokus ke Tuhan, tapi kita fokus kepada setiap masalah. Sehingga apa? Ujungnya sampai kita terpuruk. Sampai kita merasa tidak percaya lagi dengan yang namanya janji Tuhan. Saudara yang terkasih, kembali lagi. Ya, orang-orang yang menerima visi Tuhan yang besar, mimpi-mimpi Tuhan yang besar, pasti mengalami proses perjalanan yang sangat panjang dan itu tidak mudah. Ya, saudara, seperti contohnya Yusuf ketika dia diutus oleh bapaknya untuk mencari saudara-saudaranya, dia sedang pergi ke sebuah satu hutan kali ya saudara, suatu tempat yang dimana itu membahayakan hidupnya. Demikian juga saudara, Tuhan, kadang-kadang Tuhan itu izinkan kita dibawa ke suatu tempat yang buat kita mengerikan. Bahkan di situ banyak binatang-binatang buas, seakan-akan kita berjalan sendiri saudara. Kadang Tuhan izinkan seperti itu saudara. Tapi Tuhan sesungguhnya sedang mendidik kita dimanapun kita ditempatkan. Adakah kita tetap punya hati yang melekat dengan Tuhan? Adakah kita hatinya tetap mengasihi Tuhan? Adakah hati kita tetap percaya dengan janjinya? Atau perjalanan kita menjadi orang yang menggerutu, bersungut-sungut saudara, tidak puas diri, marah, kecewa. Saudara, dalam perjalanan hidup orang-orang yang menerima visi Tuhan, dia harus menjaga sikap hatinya. Sesungguhnya saudara, kemenangan itu terletak di hati yang tenang. Ya, sekali lagi saya ingatkan, kemenangan itu terletak pada orang yang hatinya tenang. Kalau orang itu hatinya tenang, maka dia akan bisa berpikir sehat. Dia akan menerima hikmat Tuhan. Dia akan punya kekuatan. Tapi kalau hati kita mudah tersulut api, mudah emosi, mudah bergejolak, mudah marah saudara, mudah kecewa. Nah,
Hati seperti inilah yang membuat kita seringkali jatuh ke lubang-lubang, ya, kegagalan saudara. Karena apa? Hati yang selalu tidak terkontrol. Nah, saudara terkasih, belajar daripada kehidupan Yusuf. Yusuf tidak berbantah. Ya, di sepanjang cerita Yusuf, saudara, ketika dia mulai mengalami penganiayaan, dia mulai mengalami yang namanya kesengsaraan, dia mulai mengalami namanya sampai dibuang ke sumur, saudara ya. Yusuf tidak ada kata-kata yang dia sampaikan, saudara. Artinya di dalam setiap proses perjalanan didikan Tuhan, proses perjalanan pembentukan Tuhan, jagalah hatimu, jagalah mulutmu. Jaga hati, jaga mulut, jaga pikiran. Makanya saya tadi katakan kunci kemenangan adalah ketenangan. Orang tenang saudara ya, biarpun gak pintar, orang tenang pasti menang saudara. Tapi orang pintar yang gak bisa tenang pasti hancur, pasti jatuh. Karena apa saudara? Orang yang pintar yang tidak tenang itu selalu apa? Dikuasai dan dikendalikan oleh emosinya. Jadi saudara terkasih, mari tahap yang selanjutnya adalah bagaimana Yusuf ini menjadi orang yang mengalami kemenangan ketika saudara-saudaranya berusaha mencuri Yusuf ya saudara ya. Bahkan membuat Yusuf itu dimasukkan ke lubang sumur saudara. Karena mereka menganggap pasti mimpinya sudah tidak bisa lagi diwujudkan saudara ya. Di tengah Yusuf yang sudah tidak punya harapan. Ingat saudara, sumur ya itu seperti kubur yang menandakan orang kehilangan harapan karena dia tidak bisa melihat cahaya, dia tidak bisa bangkit karena kedalaman sumur yang sangat dalam membuat orang itu gak bisa bangkit saudara. Yang selanjutnya saudara, Yusuf adalah orang yang dijual ya, dijadikan budak. Artinya saudara, Tuhan juga izinkan kita terkadang mengalami yang namanya dibawa ke suatu tempat yang dimana kita akan mengalami namanya ketidakadilan. Ya, kok rasanya di sana sini semua memusuhi saya, semua nggak suka sama saya, saudara saya sudah berbuat begini begitu, tapi kenapa saya dibenci tanpa alasan? Bahkan hidup saya ini seperti diperbudak, semua seperti dibebankan kepada saya. Apa artinya dijual sebagai budak saudara? Orang yang tidak lagi punya hak untuk berbicara, untuk punya keinginan, itu budak. Orang yang harusnya sudah hanya melakukan perintah dan perintah. Saudara terkasih, untuk kita mengalami proses Tuhan, kita juga akan melewati namanya kita dijual sebagai budak dalam tanda kutip. Ya, artinya apa saudara? Kita nggak punya lagi hak untuk bicara, apalagi minta keadilan, apalagi mau hidup semau-maunya, nggak bisa saudara. Ketika kita sudah dibeli saudara sebagai budak saudara ya, artinya hidup kita ini tidak punya lagi tidak punya lagi hak atau keinginan yang lain selain daripada melakukan kehendak Tuannya. Saudara, benar-benar hidup ini hanya untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ya saudara, yang namanya jadi budak itu saudara, tidak memiliki hak untuk bicara, hak untuk keinginan apapun. Bahkan yang namanya budak itu saudara, dia hanya merendahkan diri di bawah kaki tuannya. Saudara terkasih, kadang kesombongan kita, keangkuhan kita, pemberontakan kita membuat kita tidak pernah bisa lulus dalam hal ini. Ya. Kenapa saudara? Karena seringkali bukan orang tidak mengerti, tapi seringkali orang tidak bisa menguasai dirinya, tidak menguasai dagingnya, tidak rela mematikan kedagingannya. Saudara, tapi Yusuf ketika dia dijual, dia pun saudara tidak berusaha melarikan diri. Saudara, Yusuf hanya mengikut sampai ujungnya. Saudara, dia ada di tengah bangsa Israel. Belum sampai saja di situ saudara, jubah Yusuf itu dirusak,
Di dalam Kejadian pasal 37 ayat 31 dikatakan, kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Saudara, artinya jubah ini dikoyakkan, saudara. Jubah ini mulai dirusak. Bicara apa, saudara? Itu bicara covenant, ya, bicara perlindungan. Bukankah kita juga pernah mengalami yang namanya seperti nggak ada perlindungan Tuhan ya? Tuhan izinkan adanya musibah, penyakit, atau terjadinya kebangkrutan, terjadinya resesi, atau terjadi sesuatu yang buat kita seperti dihabiskan semuanya, nggak tersisa sama sekali. Saudara, bukankah setiap anak-anak Tuhan yang punya mimpi besar, visi besar akan mengalami seperti itu? Seperti semua itu dihabiskan Tuhan. Nggak ada fasilitas, nggak ada kenyamanan, bahkan seperti dipermalukan. Ketika jubah ini dirusak seperti apa, saudara? Harga diri kita, kehormatan kita seperti apa? Dihancurkan. Nggak ada lagi bicara kehormatan, harga diri dihancurkan, martabat dihancurkan. Seakan-akan seperti itu, saudara. Tapi bagaimana kita punya sikap hati? Saudara, ini tahap perjalanan Yusuf yang selanjutnya tadi. Jubahnya dirusak. Seperti hidup itu ditelanjangi, saudara. Ya. Seperti hidup itu dikotorin, saudara. Ya. Banyak ketidakadilan, bahkan cercaan, makian, saudara. Terhadap apa? Orang-orang yang Tuhan izinkan yang tidak menyukai kita. Mungkin nama baik kita dihujat, dihabiskan, saudara. Apakah kita punya hati tetap, aku mengasihi Engkau Tuhan? Apakah kita bisa tetap mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Adakah kita punya hati seperti itu? Ketika segala sesuatu yang kita alami, kita hadapi, demi kita mempertahankan iman, demi kita mempertahankan visi Tuhan, demi kita mempertahankan kesetiaan kita dengan Tuhan, dan kita mengalami hal-hal yang paling, saudara, menyakitkan hati kita. Adakah kita tetap berkata, aku mau cinta Yesus? Saudara, ada ujian-ujian yang harus kita lewati, saudara. Yang selanjutnya setelah jubahnya dirusak, saudara, Yusuf diuji dalam kekudusan dan dimasukkan dalam penjara. Saudara bisa baca di ayat yang 12 sampai 14 ya, ketika lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, mari tidurlah dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yusuf berkeputusan untuk tidak mencemari hidupnya. Yusuf berkeputusan untuk apa? Tidak berkompromi, saudara. Yusuf berhasil menjaga kekudusan hidupnya. Ayat 14 dikatakan, dipanggilnya seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Saudara terkasih, Yusuf mengalami fitnaan yang begitu luar biasa. Sampai ujungnya Yusuf harus apa? Dipenjara. Saudara, penjara bicara apa? Bicara lingkup yang benar-benar ya dibatasi. Ya kalau zaman sekarang ini lagi pandemik ya, orang di karantina gitu, saudara ya. Gak bisa kemana-mana. Semuanya, saudara, serba apa? Terikat. Saudara terkasih, tapi ketika di dalam penjara pun Yusuf tetap menjaga sikap hatinya, sehingga Yusuf apa? Menjadi orang yang disukai oleh kepala penjara, dipercayai oleh kepala penjara. Saudara, penjara bicara apa, saudara? Perjalanan yang cukup panjang juga, di mana kita seperti kehilangan semuanya, saudara. Wah, jadi saudara kalau mau direnungkan lagi ya, perjalanan Yusuf ini sangat mengerikan. Tetapi sepanjang Yusuf dalam proses Tuhan,
Kalau saudara baca di dalam Alkitab, satu kata Yusuf tidak pernah jatuh dalam dosa. Dia menjaga hatinya sungguh-sungguh. Dia menjaga perkataannya. Dia menjaga pikirannya untuk tidak terkamili oleh noda-noda yang iblis buat. Yang terakhir saudara, Yusuf menantikan, Yusuf diuji di dalam menantikan waktu Tuhan. Saudara, kita baca pada pasal 40 ayat yang ke-14, 40 ayat 14 dikatakan, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Saudara, ketika Yusuf itu berhasil mengartikan mimpi daripada juru roti dan juru minum, Yusuf mengatakan seperti ini, ingatlah aku nanti, artinya Yusuf ini berusaha untuk membebaskan dirinya dari rumah tahanan tadi, saudara. Karena apa? Yusuf merasa dia sudah mengartikan mimpi daripada juru roti dan juru minum. Nah, kalau saya melihat inilah saja kelemahan Yusuf Dia tidak sabar menantikan waktu Tuhan. Saudara, ini juga menggariskan atau menggambarkan setiap kita anak-anak Tuhan. Seringkali kita tidak sabar menantikan waktu Tuhan. Kita tidak sabar menantikan waktunya Tuhan. Sepertinya Tuhan terlalu lama waktumu, dan kita berusaha untuk menolong Tuhan demi mewujudkan penggenapan visi atau mimpi-mimpi dari Tuhan. Setelah kita berusaha menolong Tuhan dengan cara-cara kita. Ada banyak hal cara kita menolong Tuhan, saudara. Dengan pakai kekuatan sendiri, dengan kompromi, saudara dengan menjual hak kesulungan, saudara. Kalau yang belum married, sudahlah, menunggu Yohanes terlalu lama. Wah, saya si Bambang atau si Abdullah lah, atau siapa lah gitu. Si Akyong lah, siapa, saudara Karena terlalu lama, nunggu Tuhan terlalu lama, sampai hampir-hampir sudah expired, bahkan sudah expired menurut manusia. Saudara terkasih, untuk menjadi kaya juga seperti, waduh Tuhan kelamaan, Tuhan berkati kelamaan, sudahlah saya ke Gunung Kawi lah, kemana, atau saya korupsi lah. Nah, saudara terkasih, sehingga apa saudara? Ketika kita tidak menunggu waktu Tuhan, kita akan jatuh, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara Tuhan membuat juru roti, juru minum ini lupa sama Yusuf, saudara. Saya percaya kalau Tuhan mencintai kita, saudara kadang-kadang kita ini enggak jatuh dalam dosa, kadang-kadang kita enggak jatuh di dalam pencobaan, itu bukan karena kita kuat loh, saudara, bukan karena kita hebat, tapi terkadang Tuhan yang membuat kita diluputkan, saudara, sehingga kita enggak sampai jatuh di situ. Tuhan tarik kita. Tuhan tuh meluputkan kita. Jangan kau jual hak kesulunganmu. Jangan kau jual perjanjianmu dengan aku. Tuhan yang menarik itu, saudara. Tuhan membuat juru roti dan juru minum ini lupa akan Yusuf, saudara. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, nah kita akan baca di dalam Kejadian pasal 41 ayat 38 sampai 40. Nah ini saudara, waktu Tuhan yang sangat indah. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Saudara yang terkasih, dikatakan roh Allah, roh Allah itu memenuhi daripada Yusuf. Saudara, kalau kita menjadi orang yang menantikan waktunya Tuhan, menjalani semua proses demi proses dengan ketulusan, dengan kesetiaan, dengan keikhlasan, saudara, maka kita akan melewati itu dengan luar biasa. Tapi saudara, saya menyadari tidak ada orang yang bisa 100% lulus, saudara Kebanyakan pasti jatuh bangun, saudara Tapi saya melihat di hidup Yusuf adalah Yusuf itu kalau misalkan dinilai, saudara, dia punya nilai sangat kumlot, saudara Hanya satu kejatuhan Yusuf,
Dia kurang sedikit terpleset hanya karena enggak menantikan waktunya Tuhan. Tapi karena anugerah Tuhan dia diluputkan saudara, sehingga membuat juru roti dan juru minum itu melupakan Yusuf saudara. Nah saudara terkasih dalam nama Tuhan. Tapi ada masanya ketika Yusuf dibawa dan dijual menjadi budak. Ya. Yusuf sempat diangkat saudara. Ya. Tetapi diangkat hanya sesaat. Tapi ketika Nyonya Potifar itu mencobai dia saudara, dan ketika Nyonya Potifar tidak bisa memuaskan hasratnya, maka Nyonya Potifar itu memfitnah Yusuf. Artinya apa saudara? Perjalanan begitu panjang, kadang-kadang Tuhan izinkan kita itu nafas sedikit saudara ya. Tapi begitu nafas dimasukin lagi saudara. Yusuf ketika baru nafas sudah dimasukin lagi ke dalam penjara. Ya, saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketahuilah setiap kita, kalau kita punya satu rencana Tuhan yang besar, suatu visi yang besar, jangan heran kalau engkau akan melewati namanya liku-liku hidup yang begitu kadang-kadang menyakitkan, mengerikan saudara ya. Bahkan saudara bahkan bisa menimbulkan sebuah trauma saudara ya. Tapi satu hal saudara, selama hidup saya hanya pegang satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat buat hidup saya. Itu saja yang saya pegang. Yang kedua, saya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang ya dan amin. Asal kita percaya saja. Saudara, kalau kita mikir banyak hal, kita nggak akan bisa menggenapi janji Tuhan. Tapi kalau hati ini di hadapan apa saja kita selalu ngomong percaya saja, percaya saja. Saudara, kadang-kadang orang capek dengan saya. Ketika dia tanya ini dan itu, saya selalu jawabnya, sudah Bu, sudah Pak, percaya saja. Bu, kalau percaya saja saya nggak usah tanya sama Ibu. Tapi saya gimana saudara? Saya ini orang bodoh-bodoh gitu loh saudara. Saya ini bukan orang yang puitis, yang pintar argumen dan bla bla. Nah saya ini kan pegang pengalaman hidup saya. Saya ini jadi orang yang rada bodoh-bodoh di hadapan Tuhan, bahkan bodoh di hadapan Tuhan, cuma bekal ketulusan dan percaya saja, nyampe saudara. Walaupun kadang-kadang juga mengalami yang bencut, jatuh bangun ya saudara ya, bahkan mengalami yang sampai ibarat orang Jawa bilang glosor gitu saudara ya. Tapi sudah saya ketika apapun yang saya lewati membuat saya sampai pernah mengalami trauma begitu besar. Tapi selalu Tuhan itu di saat kita sudah tidak mampu lagi, seperti pujian tadi. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara, satu kali saya pernah mengalami fase yang benar-benar membuat saya punya trauma yang sangat besar, sangat mengerikan dalam hidup saya. Dan di saat itulah lagu ini muncul saudara. Ya, benar-benar di saat aku sudah gak mampu lagi, disitulah tangan-Mu bekerja. Saudara, sekali lagi Tuhan tidak cari orang yang hebat, tidak cari orang yang pintar, tapi Tuhan cari orang-orang yang punya hati, punya ketulusan, punya kasih, dan orang-orang yang sederhana, yang percaya saja dengan Tuhan. Saudara terkasih, jubah Yusuf itu punya warna yang sangat bagus, warna pelangi saudara. Tapi Yusuf harus melewati 9 tahap tadi. Ya, pertama adalah Yusuf adalah yang berani mendeklarasikan mimpinya. Dan saudara, yang kedua adalah Yusuf adalah orang yang akan dihancurkan iblis. Ya, mimpi-mimpinya lewat saudara-saudaranya. Yusuf adalah orang yang dilemparkan ke dalam sumur. Ya, Yusuf adalah orang yang dijual saudara sebagai budak. Dan Yusuf juga orang yang dirusak jubahnya, dirusak destininya. Iblis selalu berusaha merusak destiny kita dengan menjebak kita banyak hal saudara. Ingat, tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Sekalipun iblis berusaha merusak destiny kita, tetapi Tuhan mereka-rekakan menjadi yang baik. Bahkan dikatakan Yusuf itu sempat saudara ya, diuji kekudusannya.
Tapi saudara, Yusuf berhasil menjaga kekudusannya. Bahkan ketika dia dimasukkan ke dalam penjara, ya, Yusuf bertahan untuk punya integritas, untuk punya nilai-nilai hidup yang baik. Sekalipun Yusuf ada di dalam penjara, saudara, Yusuf tidak kompromi dengan penjahat-penjahat. Bahkan Yusuf memutuskan diri untuk tidak terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan orang-orang di dalam penjara. Artinya Yusuf ini ditaruh di mana saja, selalu menjadi orang yang bersinar, selalu menjadi orang yang membawa kebenaran. Bayangin, sampai dilempar ke sumur, Yusuf tetap tenangkan hatinya. Sampai dijual menjadi budak, Yusuf tidak berontak, saudara. Sampai difitnah, Yusuf tetap diam, tidak membela dirinya. Bahkan sampai dimasukkan ke penjara, Yusuf juga tidak, saudara, berontak. Dan sampai ujungnya, saudara, Yusuf harus mengalami yang namanya ujian waktu Tuhan. Nah, saudara terkasih, kalau kita mau mempunyai jubah atau destiny seorang Yusuf, kita harus sadar perjalanan cukup panjang adalah kita tetap rela, tetap percaya sama Tuhan, tetap sepakat berjalan dengan Tuhan, menjaga sikap hati, menjaga perkataan, menjaga pikiran kita untuk tetap menjadi pribadi yang berkenan. Saudara terkasih, inilah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Biar kita minta Tuhan rema, message apa yang terpenting yang dapat kita ambil dari semuanya itu, yaitu sikap hati yang tenang dalam menghadapi badai. Sikap hati yang tenang kalau kita punya, saudara, menginginkan keberhasilan seperti Yusuf. Karena Yusuf itu, saudara, hanya menjaga sikap hatinya yang tenang. Amin.